seperti itu. Nah ini santri gaya ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Dengan saya, dia pernah sampaikan kepada saya, Tengku, kita ini di dalam mengkaji nasab Bani Ba'alawi, memasukkan nasab dia itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu, ya. Terserah orang mau ngomong apa sama kita, yang namanya kita mengkaji ini berdasarkan ilmu pengetahuan dari kitab-kitab yang sudah kita baca. Namun kalau satu masa mereka dapat membuktikan dan dapat menjawab kebenaran yang kita perlukan, maka kita juga harus siap taslim dan membenarkan mereka. Bahkan kalaupun layak untuk dipenjarakan, siap dipenjarakan. Itu statement Kiai Imad, tuan-tuan. Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Mengenai kiai sebenarnya diri saya beri kiai asmana, tetapi asmana seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali di zaman alat. Nah, kizib ini kan alat. Kita mau macul, umpama harus pakai pacul, mosok macul pakai sendokan mungkin. Nah, ini sudah dihilangkan, dianggap itu bid'ah, sesat, nggak bener. Kata siapa? Guru saya, Syekh Ahmad Ruhi, yang ceto turunan ke-28 dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Beliau itu juga gudangnya kizib. Tapi sekarang akhir-akhir ini Gus-Gus, nyun sewu niki Gus-Gus Nahdien sudah melupakan apa niku kizib. Kongkon tirakatan gitu aras-arasen karena sosmed itu tadi. Pengen terkenal cepet dengan nganggo sosmed. Nah, ini yang salah. Dengan kizib bisa membentengi kita. Kita bisa tahu frekuensi kabar langit niku ya nopo. Dulu itu nggak usum HP, nggak usum telepon. Tapi ketika Mbah Wahid Hasyim kepingin mengadakan pergerakan 10 November perang melawan nikah, Mbah Yai Abbas rawuh. Lah ini dari mana? Kabar dari mana nek nggak lewat batin. Nah, olah batin inilah yang dilakukan oleh beliau-beliau melalui dengan amalan-amalan tertentu. Niki pun mboten enten. Sekarang yang muncul solawatan dengan nada tek blung itu. Tak tudung tak blung tak tudung tak blung. Ketek ogleng. Ini yang menarik, ini ada tiga tema besar yang disampaikan penjenengan Gus. Yang pertama mengenai tersusupinya NU struktural setelah pasca Gus Dur. Yang kedua mengenai dunia tahfidz Nahdlatul Ulama nanti. Yang ketiga mengenai spiritualitas Nahdliyin. Nah, ini kalau mau lebih jauh tentang struktural NU aku rada wedi. Tapi kan mungkin bisa bocorin dikit-dikit gimana gitu. Kalau saya itu NU harus tegas. Kemarin Abah menyampaikan di YouTube beliau. Ono apa mbek NU? Ada apa dengan NU? Ono apa dengan MUI? Jangan-jangan ada main mata. Kenapa kok nggak berani tegas kayak Mbah Gus Dur? Kenapa kok nggak tegas kayak Mbah Wahid Hasyim, Mbah Hasyim Asy'ari? Kenapa? Karena banyak kiai-kiai nyun sewu era sekarang ini udah sakniki. Nah, ini yang repot sakniki ini. Sakniki.
Karena sakniki sekarang, sakniki sak ini, saku ini. Niku sing berat. Jadi mulai terintrodusir oleh kapitalis ini. Itu strateginya Firmanson. Dulu mereka nyerang negaranya 98 waktu Mbah Harto diturunkan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis militer. Apa yang terjadi? Nggak bisa Indonesia dirusak dengan cara itu. Dirusak lagi tahun 2019 kemarin Kopet itu. Ya nggak bisa. Nah cara ngerusak ya apa? Ya NU-nya harus dirusak. Struktural NU-nya. Dan NU grassroots ini harus dirusak. Caranya ya apa dirusak tadi? Ya, saya nyampaikan tadi. Yang berpihak atau warga Nahdliyin ini yang masih berpegangan dengan bisa dikatakan coron desa atau berpegangan dengan wasilah atau torik yang memang benar kiai-kiai Nusantara selamat. Nah yang repot ini yang berpegangan dengan Yaman rak jelas itu. Maksudnya Habib itu? Iya yang nggak jelas. Dan yang sewu Habib itu julukannya Rasulullah atau gelar kehormatan Allah untuk Rasulullah Muhammad. Iya, Allahumma sholli. Bukan putranya pun juga. Contoh kayak Nabiullah Ibrahim. Gelarnya beliau apa dari Allah? Khalilullah. Putranya Nabiullah Ismail, bukan Khalilullah. Lah ini jaraknya 1600 tahun no. Cik nganggo gelar mbahne, ya nggak bisa. Kalau mau pakai gelarnya mbahnya, ya nggak berhidup mewah-mewah dong. Waktu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengambil 3 biji kurma dari ruang perbendaharaan negara, ketemu sama Rasulullah, apa yang dikatakan? Cucuku, dapat dari mana kurmamu? Dari perbendaharaan, ya Jid, kembalikan. Ahli bait diharamkan menerima sodakoh. Ini Rasulullah loh. Nah kita marjiknya ke siapa? Enggak ke Rasulullah. Kalau enggak ke Rasulullah berarti iblis loh. Ini cepol-cepolan mawon saya. Sandure Rasulullah lebih tinggi karena Rasulullah itu Isra Mi'rajnya seumur hidup. Nah apalagi itu berarti dajjal. Lehernya itu 70 kali per hari gimana? Sebentar lagi jadi Gusti Allah. Nah sejarah itu pernah apa enggak? Pernah. Waktu zaman Nabiullah Musa, beliau sedang uzlah atau topo atau tahanut di atas gunung Tursinen, menerima 10 komandemen atau 10 perintah Allah. Umatnya ditinggal, dipasrahkan sama Nabiullah Harun. Waktu beliau sedang melakukan tahanut, ada satu orang, ya ini yang G1 mungkin ini ya, mempengaruhi umatnya Nabiullah Musa, yang dia itu bernama Musa Samiri. Dia hebat karena dia dididik langsung oleh malaikat Jibril. Tapi dia masih turunannya Dajjal. Tanah yang diinjak oleh malaikat Jibril, semuanya pasti akan mengeluarkan kehidupan. Nah itu diambil sama dia. Dibuatkan casing yang namanya sapi betina emas yang sekarang terkenal dengan Al-Baqarah. Itu dimasukkan di situ. Umatnya Nabiullah Musa nyembah sapi semua. Setelah Nabiullah Musa tahu batu yang rekoso dia dapatkan dan beliau ukir karena ini firman Allah, dilempar, pecah. Dulu sudah pernah muncul ke sejarah seperti itu, maka kalau sekarang muncul lagi ya nggak kaget. Terus untuk mengatasi kegelisahan itu, saya mintalah
sama gus-gus, sama kiai-kiai yang masih Nusantara. Ayo, siapkan pasukannya, siapkan santrinya. Ora entuk nggawa pedang yo nggawa jalin lah dikom banyu Hizib Nawawi. Kayak dulu pasukan berani mati itu. Insya Allah nek mau digebukin ndas ya mesti pecah nih. Ini Hizib ini berperan lagi ketika negara sedang kritis. Sama dengan 10 November dulu. Iya. Waktu 10 November dulu cukup kacang hijau disebar ke situ aja jadi tentara. Bisa bunuh Jenderal Malabi dan Jenderal Nelson. Itu siapa nih enggak orang NU? Padahal persenjataan sangat lengkap seperti itu. Nah kita dua ini apa teklek. Tapi kenapa bisa menang? Karena ilmu hikmah. Karena Hizib. Nah ini yang sudah hilang di NU. Hilangnya ilmu hikmah karena hati ini sudah dimasuki oleh syahwat-syahwat sakniki. Maka pikiran juga tertutup. Mbok S2, mbok S3, mbok S tungtung apa profesor sekalipun nek ketemu dengan alunan lagu tek dung 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 tek dung dung ya itu mesti auto goblok. Mesti itu. Kan goblok mendadak, kata Jenderal Nur Wahid. Dan sudah ada sainsnya, kata Jenderal Nur Wahid, ada bukti sainsnya. Kenapa kok anak bayi itu, orang-orang Israel itu, orang Yahudi itu, ketika dia hamil di perutnya ditempeli musik klasik untuk menyambung, untuk merespon supaya saraf-saraf otak ini bekerja. Nah, gamelan itu lebih rumit daripada musik klasik. Betul. Iya. Bukan musik yang nyon sewu, dangdut koplo gitu, bukan. Musik klasik. Nah, kenapa kita meninggalkan budaya kita? Kenapa kita malah ngimpor budaya Yaman yang enggak jelas? Negaranya, kalau Yaman itu jelas, nyon sewu, harusnya negaranya enggak geger toh. Sampai sekarang Yaman itu terpecah jadi dua. Kalau dia punya syafaat dan dia punya karomah, ya balik toh nih negarane. Dongake negarane biar rukun, biar kuat. Biar nggak kere. Nyatanya dia masih di Indonesia ngenger kok, golek mangan ning Indonesia kok. Teko golek mangan ning Indonesia lah kok njaluk dihormati dadi tuan sekondi. Yang tuan itu nggih kita niku. Ngene iki sing salah dari saudara-saudara kita Nahdliyin yang taklid buta itu. Tujuannya dia memang membuat warga Nahdliyin ini taklid buta dan bisa didoktrin. Setelah terdoktrin, nah ini nggak perlu dia perang. Ben NU, BNU sing perang. Nah kalau NU sama NU sudah perang, nah ini yang paling repot. Kalau kemarin saya mimpin PGN bubar di FPI di Semarang, menolak Musda FPI di Tegal, banyak. Itu kelihatan. Angger jenggoten katoke cingkrang, bathuke balak loro berarti kayak FPI, kan gitu. Nah sik niki mboten nih. Iya. Podo-podo maulid, podo-podo tahlil, podo-podo manakib. Iya. Tapi hatinya sudah, otaknya sudah didesain sedemikian rupa untuk menghancurkan NU. Sudah Umar minded. Niki sing repot ponan. Monggo lah gus-gus yang lain utawa kiai-kiai muda yang lain, ayolah bangun. Jangan terkesima dengan gemerlap yang jenengan punya. Negara kita ini geger, negara kita ini perang. Panjenengan pasti nggak mungkin bisa tangani jenengan dicium santri. Boro-boro dicium santri jenengan nuripe kangelan. Iya. Jangan sampai lah ini Indonesia ini menjadi Yaman atau menjadi Suriah atau menjadi Irak. Yang negara-negara Islam sudah dihabisi semua. Betul.
Karena orang Yahudi itu nggak bakalan ikhlas untuk Indonesia atau orang Islam ini jaya. Nah, Islam terbesar di dunia ini kan Indonesia. Warga NU ini Islamnya paling besar. Kenapa kok mereka nggak ngurusak Muhammadiyah? Enggak, karena nomor 2. Juara itu orang kalau kepingin juara pasti juara 1 ya, bukan kepingin juara 2 sama. Nah ini mau ngerusak Juara 1. negaranya ya juara 1. Ya, yang dirusak. Juara 1 nih ya NU. Nah ini makanya akan dirusak. Yang memprihatinkan tuh gini Gus, kan kita sebagai Gus Durian itu selalu berkoar-koar mengenai ingin melanjutkan, mewarisi perjuangan Gus Dur. Nah, kalau secara intelektual, secara ini ya banyak lah. Tapi yang terpenting seperti saya matur panjenengan tadi, yang dilupakan, yang aspek terpenting dari kepribadian Gus Dur, sosok Gus Dur itu adalah keberanian. Ya, kulil haq walau kana murran kan gitu. Nah, bener. Nah ini sekarang ini kelihatannya gimana menurut jenengan itu? Kiai-kiai yang merasa Gus Durian, Gus-Gus, elit-elit NU apa ya dosa niki itu, gimana? Nek saya mengajaklah untuk saudara-saudara kita itu yang Gus Durian. Ya. Ini loh Gus Durian sejati. Waktu Gus Dur diturunkan saya diperintah apa? Dalam wis maca Hizib Nawawi sampun. Wis maca Hizib Nasr sampun. Wis poso sampun. Kayak ono kawat berduri standar NATO di tempat-tempat wanira. Wantun. Itu Gus Durian. Ana indandoni fi abdibi. Enggak usahlah Gus, engko aku nek mati, engko nek wong jenengan turu tok aja mesti mati yo. Pasti mati. Lah ini undangan. Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Sapa sing perang belani negara mesti mlebu surga. Nah, kita ini orang NU patokane siapa? Mbah Hasyim. Nah, sampean Gus-gus ini bisa ngaku Gus itu karena jasanya NU. Nggak ada NU, nggak mungkin saya ini dipanggil Gus. Nggak mungkin ada pondok-pondok, ada kiai-kiai yang dihormati kalau nggak ada jasanya NU. Kalau Indonesia nggak akan merdeka. Nggak akan merdeka. Iya, karena kalau penakut semuanya nggak jadi merdeka. Ini juga bisa terulang ini. Kalau takut sama Habib ya bisa. Alasannya ya sakniki itu. Nah, repot itu ya. Sangat bisa ya. Makanya ini monggo lah. Nek wis kemarin itu jadi macak jadi kucing, macak jadi cemeng. Sekarang saatnya lah. Pakaiannya cemeng jenengan, pakaiannya kucing dicopot lah. Jenengan itu haidar-haidar semua. Saya yakin warga Indonesia khususnya Jawa Dwipa atau di Pantara. Di Pantara itu mencakup Madagaskar, Tomasik. Semuanya itu Jawa Dwipa. Pasti punya keberanian. Ayo bangun, ojo turu wae. Itu nek saya gitu ya. Malah jadi budak Habib ya. Nah, nggih. Tapi kalau kepeksone ndak bisa ya dulu aja Abah pernah matur waktu di sidang para kiai-kiai khos. Nek sampean mungsuhi Gus Dur tak loncati ya. Itu Abah. Nah, saya anaknya ya kudu wani ngloncati. Nong Abah aja sing kondisi kesehatan beliau sekarang kurang baik dan umur beliau 76 masih punya semangat yang sedemikian hebatnya untuk membela bangsa dan negara. Saya waktu kerja bahkan kuliah dan selesai di luar negeri sudah hidup enak. Itu jasanya Gus Dur, saya ditelepon Abah. Balik ya, pertama saya nggak mau ya. Kenapa bah balik Indonesia kalau paling kiri. Nah, terus Abah bilang, "Nang, getehmu apa?" "Abrit, Bah." "Balungmu apa?" "Petak, Bah." "Dadek iji merah putih, Bah." "Balik ya, Nang." "Nggih." Darahmu merah, tulangmu putih. Iya, merah putih. Merah putih. Balik. Nah, apalagi Gus-gus ini masih di Indonesia dan dihormati. Ngendikonya dia pasti didengarkan santrinya.
Kok Ayo takut lah. sama HP? Lah nggih. Teko wedi kok karo pendatang kan waduh ya. Padahal di zaman itu yang ampuh-ampuh nggak bisa bikin Nahdlatul Ulama. Nggak bisa. Leluhur kita bikin Nahdlatul Ulama, bikin Indonesia dan seterusnya. Kalau menurut panjenengan gimana Gus? Ini bahaya dari fenomena Habib ini bagi kebangsaan kita bagaimana? Tujuan dia cuma satu kata kuncinya. Negara yang paling kaya itu mana? Indonesia. Indonesia. Negara yang paling besar umat Islamnya mana? Indonesia. Angka Yahudu wala Nasoro hatta tabi'a milatahu. Nasoro di sini bukan orang-orang Yun Sewu, saudara-saudara Nasrani yang sekarang bukan. Nasoronya Yahudi atau bentukannya Zionis yang mempunyai DNA G1. Yahudi KW. KW. Bukan keturunan Abraham. Bukan. Ibrahim, ya. Kalau Nabiullah Ibrahim J1. DNA-nya Y1. J1 ya. J1. Ya. Nah ini yang G1 yang mungkin turunannya Musa Samiri ini kiwau ya. Turunan Yuya. Iya. Yuya. Jadi ini yang Sehatnya Firngon. ini yang jalan terus Iya, iya. masih mengintroduser karena tujuan dia itu satu, menyatukan negara ini di bawah Dajjal. Karena Mesiasnya Yahudi, Mesiasnya Firmanson itu Dajjal. Nah, penentang Dajjal itu ya orang Indonesia, NO. NU. Makanya dirusak. Ya karena terkait dengan Dajjal, makanya saya nggak heran kalau sehari bisa Isra Mi'raj 70 kali. kali. Padahal Rasulullah seumur hidup sekali saja. Nek saya nggak gampang kok. Wes santri-santri ini diajari kizib, bekali dengan kizib. Kalau di pondok saya itu ketika mau perang bacanya cuma alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim fahum lufun khadarul maut. Nah, pasti mati. Apa meneh Gus-gus itu sing terah duriyahnya jelas duriyahnya Wali Songo. Duriyahnya Wali Songo itu kalau ditarik ke atas duriyahnya Mbah sapa anu tol jalan tol Mbah sapa Kubro, Mbah Jamadil Kubro. Beliau Mbah Jamadil Kubro itu yang menurunkan Syekh Maulana Ishaq dan Syekh Maulana Maghribi yang menurunkan para wali. Dan itu jelas sanad duriyahnya itu cara mau ngaku-ngaku jan-jane kiai-kiai. Tapi karena filosofi Jawa mikul dhuwur mendem jero, kita nggak mau menunjukkan iki bapakku, nggak mau. Kelakuan bosok badek kok kepingin diaku-aku anak kiai nggih mboten pas to ya. Karena keluhuran ajaran Jawa yang disampaikan para wali songo sedemikian sudah mendarah daging keluarga Nahdliyin, mempunyai sopan santun, akhlak, budi pekerti. Tapi ya jangan macam-macam dengan orang NU. Ketika macam-macam dengan orang NU ya dikeletak. Nah ini saatnya Gus-gus NU, kiai-kiai NU itu dong letak. Khususnya niki nyuwun sewu, para mursid Thariqah di Indonesia. Pembebas atau pejuang bangsa dan negara, semuanya mursid. Kurang apa nih Mbah Hasim itu, beliau mursid. Beliau yang menggagas mendirikan Jatmi pertama kali. Baru mendirikan Nahdlatul Ulama. Jatman itu terakhir era Golkar, niku keluarnya Jatman. Yang sekarang ketuanya Lutfi Benyamin. Niku ketuanya. Saya jadi ingat nih Gus, ini kan rame di medsos itu
apa itu pernyataan-pernyataan bahwa Lutfi bin Yahya itu menciptakan banyak makam palsu. Kalau menurut pendapat penjelasan gimana ini sebenarnya arahnya kemana ini kayak gitu? Jadi arahnya dia itu kalau kita melihat sejarah Palestina setelah kemerdekaan atau setelah Perang Dunia Kedua, Yahudi Khaybar itu atau G1 itu tidak memiliki negara. Karena kebaikan orang Palestina yang sedemikian luhur, mereka diterima di negaranya. Terus untuk menunjukkan esensi dia itu ada, ya apa? Merubah sejarah, membolak-balikkan sejarah. Seharusnya ini bukan keturunannya A, dia ngomong ini keturunannya A. Bahkan nggak ada kuburannya, digawe kuburan ben dadi ono makamnya. Ini untuk apa? Untuk bukti. Ini loh, jitku tuh di sini. Nenek moyangku di sini, yang punya tanah ini. Kamu tuh berarti pendatang, lo kan bajingan yang ngoten. Arahnya ke situ ya? Iya, niki basa Semarangane basa Gresik mentu niki ya.